Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat nahmaduhu ta'ala ala ihsanihi wa nashkuruhu ala tawfiqihi wa amtinanihi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Fawaidul Fawaid sampai di bab 15 pada bahasan tafsir Quran, yaitu tafsir surat Qaf. Kali ini pada ayat 31 dan 35. Tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillah. Amma ba'd. Berkata penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bab 15, sifat-sifat penduduk surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Qaf ayat 31-35, sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Pada ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang-orang yang bertakwa akan didekatkan ke surga. Dan pada ayat-ayat berikutnya Allah memberitahukan bahwa penduduk surga itu adalah orang-orang yang mempunyai 4 sifat berikut ini. Ya. Pada ayat yang ke 33 ya. 31. Di ayat ini Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'idin. Wa uzlifat al jannah. Surga itu didekatkan. Surga didekatkan oleh Allah. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, dan surga itu tidak jauh. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berbicara tentang neraka jahanam, yaitu pada firman-Nya, wa yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Allah berfirman kepada neraka jahanam, halim talati, pada hari kiamat kelak, apakah kamu wahai neraka jahanam sudah penuh? Lalu neraka menjawab, hal min mazid, apakah ada tambahan? Maksudnya neraka jahanam masih meminta tambahan, mencari tambahan, meminta untuk dimasukkan ke dalamnya manusia-manusia yang lainnya. Artinya ini adalah ancaman yang begitu berat, bahwa banyak manusia itu yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan neraka, setiap kali dilemparkan ke dalamnya manusia-manusia, neraka itu akan semakin membesar dan semakin melebar. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Makanya hal min mazid, masih ada yang mau dilempar ke sini, lemparin aja, buang ke sini. Ini ancaman yang begitu berat dan sangat mengerikan sekali. Berarti neraka jahanam itu mengintai, mengawasi siapapun dari manusia yang akan menjadi penghuninya.
Seperti di surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu mengintai dan mengawasi. Maknanya pula berarti neraka jahanam itu dekat. Dekat pada diri siapapun yang berusaha untuk keluar dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Lalu setelah itu Allah menyebutkan pula bukan hanya sekedar neraka jahanam yang dekat, tetapi surga juga dekat. Dengan firman-Nya yang sangat tegas, Allah mengatakan wa uzlifatil jannah, dan surga pun didekatkan. Untuk siapa? Lil muttaqin. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi menarik penjelasannya. Surga ini dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan mereka yang bertakwa? Tentu ini contoh dari sebuah ketakwaan yang paling utama. Surga itu dekat bagi orang-orang yang bertakwa dari kesyirikan. Maksudnya dari mereka yang takut akan perbuatan syirik. Karena takwa itu kan artinya takut. Lil muttaqina ay asyirka, kata beliau. Yaitu mereka yang bertakwa, takut dari perbuatan syirik. Dan pula tentunya lebih luas dari itu adalah dari mereka yang berbuat dosa besar. Dari mereka yang meninggalkan atau takut dari perbuatan yaitu dosa besar. Kemudian Allah mengatakan ghaira ba'id, tidak jauh. Padahal sebelumnya Allah mengatakan dekat. Setelah Allah mengatakan dekat, surga itu dekat, kemudian Allah mengatakan tidak jauh. Apa maksudnya? Para ulama tentu menjelaskan panjang, ya, panjang kali lebar. Apalagi para ulama yang memang pendekatan tafsirnya adalah bahasa Arab. Intinya mereka mengatakan rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, surga itu didekatkan. Dekat itu masih menimbulkan pertanyaan katanya. Sedekat apa? Ya, sedekat apa? Ya kan? Sedekat apa surga itu bagi orang yang bertakwa? Dipertajam penjelasan dekat itu oleh Allah di sini dengan firman-Nya ghaira ba'id, enggak jauh. Maksud tidak jauh itu apa? Jarak. Jadi jaraknya itu benar-benar apa? Hah? Jaraknya benar-benar dekat, enggak jauh. Imam Al-Baghawi menambahkan dengan penjelasan. Imam Baghawi ini wafat tahun 516 dan beliau termasuk ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan yanzuruna ilaiha qabla an yadkhuluha. Allahu akbar. Mereka orang-orang yang bertakwa ini melihat surga sebelum mereka memasukinya. Subhanallah. Mereka melihat surga sebelum mereka memasukinya. Makanya surga didekatkan dan jaraknya enggak jauh. Ini persis seperti hadis Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, bicara tentang nikmat kubur dan azab kubur. Di mana seseorang ketika wafat dan dia orang beriman, maka Allah akan lapangkan kuburnya. Kemudian Allah akan buka pintu-pintu surga semua. Sehingga dia mampu melihat surga sedangkan dia berada di kuburnya. Subhanallah. Berarti sangat dekat dia melihatnya.
Jika Rasulullah SAW mengatakan fayatihim min rihiha wa rawhiha, maka akan masuk ke dalam kuburan dia itu aroma wanginya, udara segarnya masuk ke dalam kubur dia. Ditambah lagi di kuburnya dikasih permadani, dia diberikan pakaian oleh Allah dari surga. Inilah berarti surga itu memang dekat. Makanya orang yang seperti ini berkata kepada Allah, Ya Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabb, percepat hari kiamat. Cepetin kiamat. Jadi mereka melihat surga itu. Dengan mata kepala mereka jelas. Maka sehingga mereka pengen cepat-cepat kiamat. Artinya mereka belum masuk surga. Belum masuk surga. Jadi surga benar-benar didekatkan jemaah. Dan ini didukung dengan hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Rasulullah SAW bermimpi melihat si fulan berada di surga. Si fulan di surga. Dan seterusnya hadis yang sangat banyak. Sebagaimana neraka juga didekatkan. Orang yang kafir, mujrim, musyrik, ketika wafat disempitin kuburan dan dibuka neraka. Subhanallah. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Surga itu dekat pada diri salah seorang di antara kalian, melebihi kedekatan dia dengan sendalnya. Wan naru mithlu dzalik. Begitu juga neraka, sangat dekat, melebihi dekatnya kita dengan sendal jepit kita. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, ittaqun nara walau bisiqqi tamrah. Hati-hati kalian dari adab neraka. Karena seseorang bisa masuk neraka disebabkan oleh sepotong kurma. Begitulah seterusnya, bahwa surga ini sangat dekat bagi orang yang bertakwa. Faedah dari sini para jamaah adalah bahwa surga itu ada sekarang. Kalau seandainya surga tidak ada seperti ungkapan mereka yang mengingkari, ya Allah tidak akan mengatakan surga itu dekat. Ya, ketika Allah mengatakan surga itu dekat, berarti surga itu ada. Ya. Ditambah dengan dalil-dalil yang lain. Kemudian faedah lagi adalah inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang bermakna berarti tauhid. Orang yang bertakwa yang bermakna adalah amal, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Abu Hurairah ditanya apa itu takwa, beliau menjawab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana jika engkau berjalan lalu di hadapan kamu ada duri, apa yang akan engkau lakukan? Si penanya menjawab apa? Saya akan menghindar. Ya, itulah ketakwaan. Ketika kita mendapati apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka kewajiban kita untuk apa? Menghindarnya. Subhanallah. Nas'alullah ta'ala an nakuna min ahliha. Kita berdoa kepada Allah agar kita semua termasuk penghuni surga. Tafadhal. Dan pada ayat-ayat berikutnya Allah memberitahukan bahwa penduduk surga itu adalah orang-orang yang mempunyai 4 sifat berikut ini. Pertama, awab, yaitu orang yang banyak bertaubat kepada Allah dari maksiat menuju ketaatan, dari lalai menjadi ingat kepadanya.
Ubaid bin Umair berkata, istilah awab ditujukan kepada seseorang yang mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar memohon ampun kepada Allah karenanya. Sa'id bin Al-Musayyib menjelaskan, awab artinya orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat lalu berbuat dosa lagi kemudian bertaubat lagi. Subhanallah. Ini pada ayat yang ke-32. Allah berfirman, hadza ma tu'adun. Inilah surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya. Inilah surga yang Allah janjikan kepada kalian. Buat siapa? Nah, inilah ciri penghuninya, yaitu setiap orang yang awwab, bertaubat. Berarti menarik di sini pelajaran mulia para jemaah. Berarti yang pertama adalah taubat itu sifat penghuni surga. Taubat itu sifat penghuni surga. Yang kedua, taubat itu sifat para nabi dan rasul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di Majmu' Fatawa ketika bicara tentang sabar, beliau mengatakan semua para nabi dan rasul itu dipuji oleh Allah karena taubatnya. Semua para nabi dan rasul dipuji oleh Allah karena taubatnya. Kita lihat dari Nabi Adam. Nabi Adam taubat kepada Allah karena dosanya itu. Dan terus-terusan taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. Taubatnya pun diabadikan di dalam banyak ayat. Inni atubu ilallah wa astaghfirullah. Di dalam hadis pun Rasulullah SAW juga mengatakan, saya taubat kepada Allah dan istighfar setiap hari, tak kurang dari 100. Di riwayat yang lain tak kurang dari 70. Berarti setiap hari beliau itu taubat. Jadi taubat itu adalah apa? Sifat penghuni surga. Dan yang kedua, taubat itu sifat para nabi dan rasul. Hingga Ibnu Qayyim rahimahullah di Madarijus Salikin, ketika membahas masalah taubat, beliau mengatakan, taubat itu kewajiban pada setiap orang yang beriman. Dan taubat itu berjalan seperti nafas kita. Taubat itu berjalan seperti napas kita. Artinya, kalau nafas berhenti, berarti kita meninggal. Begitu pula, kalau kita berhenti bertaubat, berarti kita akan mati. Apanya yang mati? Bisa hatinya yang mati, jemaah. Jadi taubat tidak akan bisa terlepas dari perjalanan kehidupan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah taubat. Jadi jangan sampai kita berpikir, alah bahasannya taubat. Emang saya habis maksiat apa? Tidak. Ya, orang yang mengatakan demikian menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang berhati kotor dan sakit hatinya. Artinya dia orang yang sombong. Dan orang yang sombong, orang yang binasa. Sampai Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin membuat sistematika bab yang luar biasa. Beliau membuka bahasan di kitab Riyadhus Shalihin. Pada bab yang pertama adalah bab tentang keikhlasan. Menjaga niat. Lalu beliau susul bab yang kedua, setelah ikhlas dan menjaga niat adalah taubat. Dan beliau mengakhiri bahasan di Riyadhus Shalihin itu bahasan tentang apa? Terakhir, kitab Al-Istighfar. Bahasan tentang istighfar. Terdiri dari 2 sub-bahasan. Istighfar dan sub-bahasan yang kedua adalah apa itu? Pahala yang Allah sediakan bagi orang yang beriman, yaitu surga.
Lalu beliau menyebutkan ayat-ayat tentang kenikmatan surga. Hadis-hadis yang bicara tentang nikmat surga. Coba lihat sistematika ini. Dimulai dengan ikhlas. Bab yang kedua adalah taubat. Dan ditutup bahasan Riyadhus Shalihin dengan istighfar. Lalu pahala surga bagi orang yang bertakwa. Tentu ini bukan sporadis, bukan. Ini menunjukkan memang inilah para ulama yang memiliki ilmu yang sangat dalam. Bahwa taubat itu adalah awal perjalanan dan taubat itu adalah akhir perjalanan. Inilah taubat. Subhanallah. Sehingga ini menjadi sifat dari penghuni surga. Fadhal, dilanjutkan. Yang kedua, Hafiz. Ibnu Abbas berkata, Hafiz artinya orang yang pandai menjaga amanat Allah dan apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Qatadah menerangkan pandai menjaga hak dan nikmat Allah yang dititipkan kepadanya. Di dalam jiwa setiap orang terdapat dua kekuatan, kekuatan meminta dan kekuatan menahan diri. Orang yang bersifat awwab adalah orang yang pergunakan kekuatan meminta ketika kembali kepada Allah, mengharapkan ridhonya dan mentaatinya. Sedangkan orang yang bersifat hafiz adalah orang yang menggunakan kekuatan menahan diri ketika menghindari maksiat dan larangannya. Dengan kata lain, seorang hafiz adalah orang yang pandai menahan diri dari segala yang diharamkan Allah, sementara seorang awwab adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan berbuat ketaatan kepadanya. Demikian dalam ayat 32. Paham? Belum. Di sini menjelaskan, kan di ayat ini disebutkan hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiyyu. Ya. Inilah apa yang dijanjikan kepada kalian, surga. Buat siapa surga itu? Likulli awwab, yaitu orang yang taubat. Awwabin hafiyyu. Nah, di sini menjelaskan sifat yang kedua yaitu hafiyyu. Apa itu hafiyyu? Ibnu Abbas berkata, hafiyyu artinya orang yang pandai menjaga amanah Allah dan apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Qatadah menerangkan pandai menjaga hak dan nikmat Allah yang dititipkan kepadanya. Al-hafiyyu tentu berasal dari kata al-hifdhu. Al-hifdhu itu artinya menjaga. Jaga. Jaga apa? Ya apa aja. Jaga apa aja. Baik benda maupun sesuatu yang bukan benda. Amanat. Apa saja. Perjanjian. Menjaga. Nah, di sini hafiyyu ini bahasa yang hiperbola yang menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang benar-benar jaga, sangat jaga. Apa yang dijaga? Tentu yang dijaga adalah amanah yang Allah berikan kepada dia. Apa itu amanah yang Allah berikan kepada dia? Hah? Apa itu? Apa jemaah? Apa bu? Al-Quran. Jadi makna al-hafidh. Mohon maaf, baterainya mau habis. Jadi yang pertama adalah al-awwab. Al-awwab ini artinya seseorang yang awwab. Fa'al. Ini menunjukkan bahasa apa? Hiperbola. Yang apa? Yang selalu tidak ditinggal. Ya, tidak ditinggal. Apa itu?
bertaubat. Berarti taubat ini apa jemaah? Taubat ini artinya perbuatan. Perbuatan apa? Meninggalkan. Meninggalkan apa? Larangan. Atau buruk. Dia meninggalkan semua. Oke? Sekarang makna apa? Al-Hafidh. Hafidh artinya menjaga. Menjaga apa? Amanah. Amanah siapa? Inna aradna al-amanati ala samawati wal ard fa'abayna an yahmilnaha fahamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami tawarkan amanah ini kepada langit dan gunung. Semuanya tidak mau menerima, tapi diterimalah oleh manusia. Sungguh manusia ini zalim dan jahil. Jadi amanah di sini apa? Amanah di sini adalah wahyu. Ya. Dan wahyu itu ada dua. Wahyu ada dua. Ada wahyu langsung. Ada wahyu langsung itu apa? Al-Quran. Wahyu yang bersifat tidak langsung. Berarti apa ini? Sunnah. Berarti menjaga amanah, maknanya apa? Apa? Menjaga amanah berarti maknanya apa? Mempelajari. Terus apa lagi? Mengamalkan. Nah, ini namanya menjaga. Ya. Berarti di dalam wahyu ini ada di sini ada hak dan kewajiban kan? Di sini ada hak dan kewajiban. Hak Allah, kewajiban Allah. Hak manusia dan kewajiban manusia. Kita butuh belajar ini. Makanya ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan khianat kamu sama Allah. Jangan khianat kamu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sama amanat-amanat yang kamu pegang dengan sama manusia. Makanya dalam Sahih Bukhari Muslim, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah perjanjian antara aku dengan hambaku. Bahwa isi perjanjiannya apa? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, tauhid. Jadi Awwab dan Hafiyum. Cobalah jamaah renungkan dua sifat ini. Awwab, tobat, ya kan? Hafid apa? Jaga amanah. Jadi yang pertama, bersih-bersih. Yang kedua, menggapai kemuliaan. Makanya coba lihat Imam Nawawi. Yang pertama ikhlas, yang kedua taubat. Ikhlas berarti apa? Bersih-bersih juga dari syirik. Lalu muncul taubat lagi. Dan yang terakhir istighfar. Ini nggak bisa kita terlepas dari ini. Loh, apa hubungan taubat dengan istighfar? Makanya saya tulis di sini, taubat itu perbuatan.
Kalau istighfar apa? Hah? Ucapan. Seperti penjelasan Imam Ibnu Rajab di kitab Jami' Ulum Al-Hikam membedakan antara taubat dan istighfar. Subhanallah. Lalu di sini dikatakan di dalam jiwa setiap orang, ini terdapat dua kekuatan, kekuatan meminta dan kekuatan menahan diri. Ini Ibnu Qayyim menyebutkan kalimat ini di beberapa kitab, bahwa orang punya dua kuwah, kekuatan meminta dan kekuatan untuk menahan diri. Maksudnya kekuatan untuk bertahan dan kekuatan untuk maju dan menyerang. Apa yang dimaksud dengan kekuatan bertahan? Kekuatan bertahan kalau dalam bela diri, kenapa Mas? Kenapa? Kamu itu ganggu konsentrasi orang. Udah biarin aja. Biarin. Ya, itu ganggu konsentrasi orang. Ya, bisa biarin aja. Biarin. Nggak bakal hilang. Barangnya atau apanya insya Allah nggak hilang. Oke. Kekuatan bertahan, menahan diri. Maksudnya apa? Sini ada kekuatan menahan diri. Kalau dalam bela diri, orang dilatih untuk apa? Kekuatan fisik untuk apa? Menahan dari serangan. Berarti di sini kekuatan menahan diri dari serangan apa? Serangan apa? Ada dua serangannya. Kita ini harus punya kekuatan menahan diri dari dua serangan. Serangan apa? Apa? Bukan, Pak. Bukan. Apa? Syahwat dan syubhat. Jadi serangan apa? Syahwat. Dan serangan syubhat. Ingat, syahwat itu hawa nafsu. Ya kan, dorongan untuk harta, seksual, jabatan, ya, ini syahwat. Ya. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Kata Nabi Yusuf apa? Ya Allah, mending aku di penjara daripada saya ngikutin kemauannya di perempuan cantik. Allahu Akbar. Ya. Kekuatan untuk apa? Menahan diri. Abu Jahal 12 orang datang menemui Rasulullah SAW. Muhammad, kamu ini sebetulnya maunya apa? Kalau kamu menginginkan jabatan, saya jadikan kamu orang yang paling tinggi jabatannya. Kalau kamu menginginkan harta, kami siap menjadikan kamu orang yang paling kaya. Jika kamu menginginkan perempuan, saya akan bawakan kepada diri kamu perempuan yang paling cantik. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tanpa menunggu wahyu. Tidak. Utsman bin Affan ketika musim apa itu? Paceklik. Ya. Musim panas, paceklik, nggak ada makanan. Tidak ada makanan. Utsman bin Affan membawa sembako dari Syam. Sembako dari Syam. Ada yang bilang 900 ekor onta. Nggak tahu berapa truk gitu. Ada yang bilang 1000 ekor onta. Datang cukong-cukong tengkulak pasar.
ingin membeli barang dagangannya. Mereka mengatakan, ya Utsman, saya kasih keuntungan kamu 1 kali lipat. Tidak. Saya kasih kamu keuntungan 2 kali lipat. Matur nuwun. Boten, Mas. Enggak. No. Saya kasih kamu keuntungan 3 kali lipat. Dan ini keuntungan terbesar di negeri Arab di Timur Tengah. Tidak ada orang yang bisa memberikan kamu keuntungan 3 kali lipat. Utsman menjawab, matur suwun, boten. Kamu berapa ya Utsman? Saya mau 10 kali lipat. Gila kamu. Siapa yang berani? Ada. Bahkan dia pun siap memberikan kepada saya 700 kali lipat. Utsman sudah gila. Kata mereka, siapa yang ngasih? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, saya jadikan semua ini sedekah buat umat Islam. Allah akbar. Punya kekuatan untuk menahan diri dari godaan dunia. Berarti apa yang dimaksud dengan kekuatan menahan diri? Sabar. Sabar dari apa? Maksiat. Berarti yang kedua apa? Kekuatan untuk maju, untuk menyerang. Apa ini? Ketaatan. Ya. Apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, saya akan jalan. Walaupun mereka nggak suka, saya akan jalan. Ini yang beliau maksud. Walaupun setelah itu para ulama berbeda pandang, mana yang lebih utama? Bertahan dari maksiat, sabar meninggalkan maksiat, atau sabar dalam melaksanakan ketaatan? Mana yang lebih utama? Ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa di jilid 18. Jilidnya 18. Apa dibaca semua ya 18? Kagak, bacanya cuman sa'i kata orang Jawa. Ya kita baca ini deh, kepengen deh. Ini ada faedah. Terus gitu kita catat. Ya ada yang baca rutin satu-satu. Beliau bilang, Syekhul Islam mengatakan, mengutip ungkapan para ulama dulu, namanya At-Tustari begitu namanya yang beliau sebutkan. Beliau bilang, a'malul birri ya'maluhal barru wal fajir. Perbuatan baik terkadang dilakukan oleh orang baik dan orang jahat. Ada benernya juga. Ya kan? Tapi kemaksiatan tidak akan ditinggalkan kecuali orang yang mulia. Lalu beliau mengatakan cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak dipuji oleh Allah dengan taubat. Seperti Nabi dan Rasul yang lainnya. Tapi Nabi Yusuf dipuji oleh Allah dalam satu ayat itu. Apa? Apanya? Kekuatan untuk bertahan. Dari siapa? Dari rayuan cewek. Ya. Jadi yang ngerayu siapa? Cewek yang ngerayu. Dan kalau sekali ngerayu gagal, dia akan kerahkan kumpulan cewek. Tanggung-tanggung. Ini Allah uji Nabi Yusuf. Lalu beliau menjelaskan, sabar dari meninggalkan maksiat akan melahirkan apa? Ketaatan. Dia akan pasti melakukan semua perintah Allah. Pasti dia akan melakukan perintah Allah. Tapi ada orang yang melakukan perintah,
tapi dia jebol di dalam kemaksiatan. Rajin sholat, ini. Tapi maksiatnya terus pakai sarung, pakai peci. Tapi korupsi. Ya kan? Iya. Rajin sholat, ini. Dagang, bohong, nipu orang. Gampang, Pak. Nanti umroh kan diampuni semua dosa saya. Subhanallah ya. Tapi orang yang meninggalkan maksiat utuh, berarti dia pasti akan melaksanakan perintah. Nah ini maksudnya beliau nih. Dua kekuatan itu. Kekuatan meninggalkan maksiat dan kekuatan melaksanakan perintah. Dua-duanya nggak bisa satu. Kemudian beliau membuat perbedaan antara awwab dengan hafil. Orang yang bersifat awwab adalah orang yang mempergunakan kekuatan meminta ketika kembali kepada Allah, mengharap ridhonya dan mentaatinya. Maksudnya apa? Di sini beliau bikin perbedaan. Apa bedanya antara awwab dengan hafil? Oke, kita catat di sini ya. Al-awwab. Saya nulis pakai bahasa Arab aja. Kalau bahasa Indonesia tulisannya ngaco bacanya. Hafiz, rusak mulut deh. Ya kan, walaupun tulisannya belepotan. Nah, beliau mengatakan awwab adalah orang yang mempergunakan kekuatan meminta ketika kembali kepada Allah. Kekuatan apa? Meminta. Berarti awwab ini apa? Meminta. Meminta ini bisa jadi maknanya doa. Kan gitu kan? Dan kekuatan untuk apa? Melaksanakan. Melaksanakan apa? Ketaatan. Paham? Jadi orang yang tobat itu berarti mau kemana dia? Mau ngerjain perintah dia. Paham tidak? Dia mau ngerjain perintah. Lalu, sedangkan orang yang bersifat hafid adalah orang yang menggunakan kekuatan menahan diri ketika menghindari maksiat dan larangan. Jadi al-hafid berarti apa? Menahan diri maksudnya apa? Tidak maksiat. Jadi ini melaksanakan perintah, yang ini tidak maksiat. Kita dengarkan azan dulu.
Ya, kita lanjutkan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dengan kata lain, seorang hafidh adalah orang yang pandai menahan diri dari segala yang diharamkan Allah. Jadi al-hafidh tidak maksiat dia. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dia. Dia meninggalkan semua apa yang dilarang. Ini yang disebut dengan sabar atas apa? Sabar dalam apa? Sabar atas maksiat. Ini namanya sabar maksiat. Ya. Kemudian sementara seorang awwab adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan berbuat ketaatan kepadanya. Berarti dia ini apa? Ini yang disebut dengan sabar dalam ketaatan. Apa yang ingin disampaikan? Berarti sempurnalah sifat mereka hingga mereka menjadi penghuni surga. Ya. Kalau kita semuanya, jadi sempurnalah sifat mereka ini. Ya. Al-Awwab yaitu taubat, hafidh menjaga amanah Allah. Nah, kalau ketika dua-duanya ini digabung, awwab sama hafidh, berarti maknanya awwab melaksanakan perintah, berarti sabar dalam menjalankan taatan. Hafidh berarti maknanya menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah, menjaga. Maka sempurnalah sifatnya dia. Faham sampai sini? Nah, inilah dua kekuatan yang dimiliki. Quwwatud daf'i wa quwwatul al-indifa'. Kekuatan untuk maju dan kekuatan untuk menahan diri. Baik, fadhal lanjutkan yang C. 3. Khasyiyah Rahman. Maksudnya orang yang takut dan tunduk kepada Allah yang Maha Pengasih, sebagaimana dalam ayat 33, man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya. Ayat ini mengandung pengakuan seseorang terhadap eksistensi Allah dan rububiyahnya, kekuasaannya, ilmunya, serta persaksian bahwasanya Allah mengetahui hamba-hambanya secara terperinci. Di dalamnya juga terkandung pengakuan akan kitab-kitab Allah, para rasulnya, serta perintah dan larangannya. Terkandung pula pengakuan terhadap janji Allah, serta ancaman dan perjumpaan dengannya. Dengan demikian, tidaklah sah pengakuan takut seseorang kepada Allah, melainkan dengan mengakui semua ini. Berarti man khasyiyar rahmana bil ghaib. Berarti yang ketiga adalah apa? Al-khasyiyah. Al-khasyiyah. Al-khasyiyah ini apa? Takut. Takut apa? Takut yang didasarkan atas ilmu. Jadi kalau al-khauf, takut. Tapi al-khauf itu takutnya orang awam. Tapi kalau khasyiyah, takutnya orang yang berilmu. Bedanya teknisi listrik sama orang kampung betulin listrik. Apa bedanya? Apa bedanya? Orang teknisi listrik, ahli listrik,
sama orang kampung yang lagi betulin listrik. Bedanya apa? Teknisi kuliah, dia tahu aliran listrik. Orang kampung tanpa kuliah. Ya kan? Tapi dua-duanya memiliki apa? Takut kesetrum. Dua-duanya takut kesetrum. Tapi orang kampung tanpa belajar, feeling. Tapi yang kuliah 4 tahun, belajar setrum. Apakah dia belum pernah kesetrum atau kesetrum bolak-balik? Ya pasti pernah kesetrum dia. Kan? Begitulah jamaah. Ya, contoh, subhanallah ya. Dokter yang ini nyata ini. Dokter yang sekolahnya itu memang jahit. Ahli bedah maksud saya. Memang kuliahnya apa? Menjahit. Sudah sekolahnya 4 tahun jahit. Ahli bedah. Sama dokter yang kuliahnya bukan jahit. Bukan ahli bedah. Semuanya takut. Takut membahayakan si pasien. Paham? Apa perbedaan antara keduanya? Yang takut biasa sembrono. Asal takut. Sehingga kalau jahit, dia bukan jurusan jahit, akhirnya jahitannya kasar. Asal pakai benang. Ini nyata nih. Saya alami nih minggu yang lalu nih. Jahitannya berantakan. Tapi kalau dokter yang memang kuliahnya jahit, ahli bedah, halus. Dua-duanya punya rasa takut. Sama tukang listrik tadi itu. Nah, ini sekedar contoh saja pendekatan kasus. Apa bedanya antara khosyah dengan khauf? Kalau khosyah itu takutnya karena apa? Ilmu. Dia berbuat sesuatu atas dasar ilmu. Tapi kalau khauf, awam, orang awam. Ya. Makanya di sini dijelaskan, siapa orang yang punya sifat khosyah? Takut. Siapa dia? Ya, adalah dia yang mengenal mengenal siapa? Dia mengenal Allah. Sini disebutkan apa? Yaitu ini mengandung pengakuan seseorang terhadap eksistensi Allah. Dia kenal Allah ini. Dan rububiyahnya, kekuasaannya, ilmunya, serta persaksiannya. Berarti dia mengenal Allah. Maksudnya mengenal apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia kenal dia. Di dalamnya juga terkandung pengakuan akan kitab-kitab Allah, Rasul, dan seterusnya. Berarti orang yang mengenal Allah ini menjadikan dia apa? Orang yang mengenal Allah berarti dia mengimani apa? Semua rukun iman. Jadi orang yang mengenal Allah, dari orang yang mengenal Allah, dia akan apa? Dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti pula dia akan mengimani semua rukun iman. Nah, ini terjadi pada al-khasyah.
Berarti kesimpulannya, khosyah ini apa? Melahirkan apa? Apa? Melahirkan apa? Iman. Paham? Jadi beliau mengatakan di sini, di dalamnya juga terkandung pengakuan akan kitab-kitab. Di dalamnya ini maksudnya apa? Khosyah. Berarti dia juga pengakuan. Pengakuan ini apa? Iman terhadap kitab-kitab Allah. Rasul-rasul Allah. Perintah dan larangan Rasul ini. Wahyu dari Allah. Terkandung pula pengakuan terhadap janji Allah serta ancaman dan berjumpaan dengannya. Berarti hari akhir. Dengan demikian, tidaklah sah pengakuan takut seseorang kepada Allah, melainkan dengan mengakui semua. Berarti takut sama dengan apa? Iman. Nah, inilah yang menjadikan takut itu adalah yang didasarkan atas ilmu, belajar, lahirlah iman. Nah, jadi kalau digabung dengan yang ketiga, awab, semangat melakukan ketaatan, hafidh, meninggalkan maksiat, takut, iman. Komplit cuma. Terus yang ketiga, yang keempat. 4. Qalbun munib. Masih pada ayat 33 Allah menyebutkan sifat lainnya bagi penduduk surga, yaitu waja'a biqalbin munib. Dia datang dengan hati yang bertaubat. Ibnu Abbas berpendapat yakni kembali kepada Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, lantas melakukan ketaatan, menunjukkan kecintaan dan bersimpuh kepadanya. Setelah itu pada ayat 34-35 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang menyandang sifat-sifat di atas dengan firman-Nya, masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada hari kami ada tambahannya, dan pada kami ada tambahannya. Ya, qalbun munib. Ya, waja'a biqalbin munib. Nanti di hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan hati yang munib. Hati yang munib. Apa munib? Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil pandangan dari sahabat Abdullah bin Abbas, munib ini taubat. Hati yang taubat. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah memaknai lebih umum, yaitu munib adalah walaqi Allah yaumal qiyamah biqalbin salimin munibin ilaihi khadi'in ladaihi. Yaitu orang yang seperti ini kelak adalah mereka yang datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan hati yang salim, hati yang sehat, selamat, dan hati yang taubat. Berarti siapa qalbun munib? Berarti apa? Al-awwab. Awwab, terus apa? Hafidh. Terus apa? Khasyah. Khasyah. Berarti mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang qalbun salim. Selamat dari apa? Dari keburukan, maksiat, syirik. Selamat dari syirik. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini endingnya.
Inilah orang yang hatinya apa? Inilah hati yang apa? Hati sehat. Ini penghuni surga jemaah. Hatinya sehat, bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa nafsul mutmainnah? Ini hati yang nafsul mutmainnah, bersih hatinya. Jadi syaratnya sebetulnya ada berapa? 3. Cuman 3 doang. Cuman 3 ya. 3. Tapi ya itulah Islam, itu yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu pada ayat 34-35 Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang menyandang sifat-sifat di atas. Nah, baru disebutkan balasannya. Apa balasannya? Udkhuluha bisalam. Salam. Salim. Hatinya salim, sehat, berarti dia masuknya dengan salam. Keselamatan. Masuklah surga dengan penuh kedamaian dan keselamatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Bisalam. Selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, karena kalian sudah sabar. Allahu Akbar. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum. Malaikat menemui mereka dari semua pintu surga. Selamat ya, selamat ya. Allahu Akbar. Dzalika yaumul khulud. Inilah namanya kekal itu. Ini namanya hidup kekal. Terus lahum ma yasha'una fiha. Allah. Di surga mereka mendapatkan semua yang dia mau. Apa yang Anda mau, semua ada. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, man makhtaru wajadu. Apapun yang mereka mau, apapun yang dipilih, ada di depan matanya. Min ay asnafil malad, dari semua bentuk kenikmatan, pasti dia akan mendapatkan di depan matanya. Talabu, mereka minta, uhdira lahum, dihadirkan di depan dia. Lalu beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Hatim, dari Katsir bin Murrah, mengatakan, minal mazidi anta murra sahaba. Termasuk nikmat, ketambahan nikmat yang Allah berikan adalah awan itu melewati penghuni surga. Lalu awan mengatakan, madza turidun? Apa yang kalian inginkan wahai para penghuni surga? Fa'umtiruhu lakum? Apakah kalian mau saya menurunkan hujan buat kalian? Fala yad'una bi syai'in illa amtarathum. Tidaklah mereka meminta sesuatu, pasti awan akan menurunkan hujan. Lalu seseorang dari perawi mengatakan, Katsir bin Murrah yang menyebutkan ini mengatakan, la in ashhadani Allahu dzalik, jika Allah menghendaki diriku untuk masuk surga, saat itu aku akan mengatakan, amtirina jawari muzayyanat, turunkan hujan kepadaku bidadari-bidadari yang berhias dirinya. Allahu Akbar. Abdullah ibnu Mas'ud menyebutkan hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan, innaka la tashtahi tayra fil jannah. Kalau kamu nanti berharap daging burung di surga, fayakhirru baina yadayka mashwiya, maka burung itu akan terbang turun menghampiri dirimu dan dia akan menjatuhkan dirinya dan burung itu sudah berbentuk panggangan. Mashwiya, sudah kepanggang di depan kamu.
Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza ishtahal mu'minul walada fil jannah, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidah." Jika seorang mukmin di surga menginginkan anak, maka hamilnya, menyusuinya, dan besarnya anak itu berada dalam waktu yang sama. Allahu Akbar. Ini apa? Kenikmatan surga, jemaah. Hadis yang disebutkan Imam Nawawi di kenikmatan surga di bab terakhir di Riyadhus Shalihin. Hadis Jabir bin Abdullah, "Ya'kulu ahlul jannati fiha." Penghuni surga akan makan di dalamnya. Wa yashrabun, mereka akan minum di dalam surga. Wala yataghawwatun, dan mereka tidak akan buang air besar. Wala yamtakhitun, dan mereka tidak akan mengeluarkan ingus. Wala yabulun, dan mereka tidak akan buang air kecil. Walakin ta'amukum dzalik, tapi kalau mereka makan, dan apa yang terbuang dari makanan, kalau bahasa kita kotorannya, apa itu? Jusa. Kotoran makan dia itu keluarnya dalam bentuk tahak. Dan berkeringat dia, tapi keringatnya dari penghuni surga itu aromanya seperti aroma minyak misik. Yulhamunat tasbih wa takbir, mulutnya dia otomatis zikir. Otomatis zikir mulutnya. Kama yulhamunan nafas, sebagaimana dia bernapas secara otomatis. Allahu Akbar. Penghuni surga yang pertama kali masuk, mereka akan memasuki surga dengan wajah seperti bulan di malam bulan purnama. Mereka tidak akan buang air kecil, tidak akan buang air besar, tidak akan meludah, dan tidak akan mengeluarkan ingus. Serpihan atau potongan atau rontoknya rambut dia itu akan menjadi emas. Keringat dia akan berbau minyak misik. Istri-istri mereka adalah bidadari-bidadari surga yang laki-laki. Perempuan akan menjadi bidadari surga. Justru bidadari surga ini adalah perempuan. Allahu Akbar. Begitulah para jamaah. Dan masih banyak tentang kenikmatan surga. Imam Al-Qurtubi setelah menyebutkan ayat-ayat tentang kenikmatan surga, beliau mengutip ungkapan dari seorang yang beliau sebut dengan panggilan Abu Muhammad. Wallahu alam siapa Abu Muhammad. Di tafsir Qurtubi. Di ayat ini. Mengatakan apa? Jika demikian, kenapa kita merasa nyaman dengan sesuatu yang bakal kita tinggal? Kenapa kita merasa nyaman dengan sesuatu yang bakal kita tinggal dengan kematian? Maksudnya apa? Dunia. Kenapa kita nyaman dengan dunia? Padahal dunia, kita belum wafat saja sudah kita tinggal. Belum wafat, sudah kita tinggal. Dan dunia pun akan kita tinggal dengan kematian. Belum wafat, kita sudah tidak boleh makan ini dan makan itu. Masih muda, Anda akan rajin belanja skincare. Rajin Anda belanja skincare. Tapi ketika usia Anda sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, skincare Anda akan berubah menjadi Viva nomor 7. Tahu Viva nomor 7, ibu mak-mak yang tahu. Yang muda-muda nggak tahu. Viva nomor 7. Belinya di mana, Bu? Di warung. Anda akan tinggalkan semua. Belum wafat sudah meninggalkan. Mobil mewah. Yang tua-tua suruh pakai mobil mewah. Nggak lama, punggung sakit.
kaki pegel. Padahal mobilnya, bener, belum wafat sudah ditinggalin. Makan, ini makanan enak, ini makanan enak. Sudah ditinggalin. Duduk makan sama orang yang pabriknya ada ratusan. Makannya apa? Singkong, tempe, tahu, sayur ijo-ijo. Loh Pak, kenapa nggak makan nasi? Kadar gulanya tinggi Pak. Kenapa makan daging? Sama Pak, saya nggak boleh makan daging. PN Pak, duit sing akeh Pak. Ente ambil tuh duit yang banyak. Belum mati sudah ninggalin semua. Terus juga semua bakal ditinggalkan secara utuh ketika dia wafat. Benar ucapan beliau. Ya, dunia akan ditinggalkan. Dan kematian pun akan menjadikan penutup semua. Kenapa kita merasa nyaman dengan itu? Kenapa nyaman? Inilah dzalika yaumul khulud. Inilah surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Siapa yang baca doa ini 3 kali, Allah kasih dia surga. Dalam hadis yang sahih. Allahumma inna nas'alukal jannah. Wallahu a'lam shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Dari bapak-bapak ada yang mau ingin bertanya? Oh ini ada tertulis, ini lupa saya. Pertanyaan berkaitan dengan sholat. Kapankah makmum membaca Al-Fatihah pada sholat jahar? Kapankah makmum membaca Al-Fatihah pada sholat jahar? Apakah bacaan imam merupakan bacaan makmum? Dan juga terkait duduk iftirash. Apakah selalu dilakukan atau hanya ketika ada udzur saja? Ini semua perselisihan para ulama fikih. Sholat jahar itu maghrib, isya, subuh di 2 rakaat yang dikeraskan. Apakah makmum membaca Al-Fatihah juga? Di sini perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala tetap membaca. Kapan dibaca? Lalu beliau berijtihad. Itu ijtihad beliau. Membacanya adalah pada waktu sakta, yaitu jeda antara walad dhalin amin dengan baca surat. Jadi dalam madhab Syafi'i, imam membaca walad dhalin amin, diam imam, memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Al-Fatihah. Ini madhab Imam Syafi'i. Tapi Imam As-San'ani di Subulus Salam Syafi'i, beliau mengatakan ijtihad Imam Syafi'i ini nggak ada dalilnya. Itu murni ijtihad dari Imam Syafi'i. Tapi inilah perbedaan para ulama. Mazhab yang lain mengatakan tidak. Dia tidak baca. Kenapa? Dia semua memiliki dalil, ayat, Quran. Mereka punya dalil. Yang salah mana? Yang salah yang nggak sholat berjamaah. Begitu pula duduk. Ya, duduk iftirash. Tentu para ulama sepakat duduk iftirash itu berlaku pada sholat yang memiliki 2 tasyahud. Ya, tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir apa? Tawarruk. Tapi mereka berselisih pendapat pada sholat yang cuma 2 rakaat.
Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan duduknya adalah tawarruk. Karena itu adalah tasyahud akhir. Sedangkan imam yang lain seperti Imam Ahmad mengatakan tidak, iftirash. Kenapa? Karena ada hadisnya yang jelas. Ya. Ini istihad para ulama, punya dalil mereka. Apakah diperbolehkan kajian ummahat tanpa pembatas hijab? Karena saya mendengar ada yang mengatakan ummahat yang bukan. Kalau saya memandang, ya silahkan ustadznya. Kalau ustadznya lebih cenderung nutup, ya silahkan Anda tutup. Tapi kalau Anda memilih ditutup, ya ibu-ibunya harus tahu diri bahwa Anda datang untuk pengajian. Karena ibu-ibu ini kalau ditutup terus gak diawasi, dia kajian sendiri. Kajian sendiri, dia pasti itu sudah pasti. Gak diawasi, kajian sendiri dia. Sudah kajian sendiri. Sebab kalau enggak, bisulen dia nanti. Nggak ngomong, bisulen. Jadi ibunya harus tahu diri dong. Anda ditutup, ya udah semua harus komit dengan itu. Tapi kalau ustadznya memilih untuk tidak ditutup, ya juga enggak apa-apa. Ada titik dalilnya juga. Rasulullah SAW setelah Idul Adha, khutbah Idul Adha, beliau menemui perempuan-perempuan. Ya, tentu dengan batasan-batasan yang tetap harus dijaga. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi yang bertanya? Silakan, Bu. Sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan jamaah lainnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Ustadz. Amin, Izin bertanya, Ustadz. Ana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ketika perempuan itu sholat berjamaah, dia tidak mendapatkan pahala yang sama yang didapatkan ketika laki-laki sholat berjamaah, Ustadz? Pahalanya maksudnya. Terus yang kedua, apa hukumnya berjualan di TikTok? Karena Ana pernah mendapat share dari teman Ana, katanya TikTok itu termasuk produk Yahudi yang juga diboikot. Nah, Ustaz, itu aja. Syukran atas jawabannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perempuan ikut sholat berjamaah di masjid. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan, La tamna'u ima'akum masajidallah. Jangan kalian larang istri-istrimu, anak-anakmu kalau mau ke masjid. Berarti dibolehkan. Apakah dia tidak bisa mendapatkan pahala seperti laki-laki? 27 derajat. Dapat dia seperti itu. Dia akan mendapatkan yang sama. Tidak ada diskriminasi masalah pahala. Tidak ada. Cuman kalau perempuan mau sholat di rumahnya, sholatuhunna fi buyutihinna khairun min sholatihinna fi masjidi qaumihinna. Sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya perempuan di masjid dekat rumahnya. Jadi Anda sholat di dalam rumah Anda, pahala Anda jauh lebih banyak daripada Anda sholat di masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairun, lebih baik daripada sholat Anda di masjid dekat rumah Anda. Jelas, Ibu? Ya. Kemudian bagaimana pertanyaan yang kedua, hukum jualan di TikTok? Enggak apa-apa, Ibu, silahkan aja jualan. Katanya itu produk Yahudi. Kalau kita membuka pintu itu, ya semua pintu akan terbuka, Ibu. Semua juga akan terbuka. Terus Anda mau jualan di mana? Pasar. Sama, pasar kamu yang bikin Yahudi, orang Cina. Ke mall, ke
kebanggaan Anda itu cewek mall. Yang bikin siapa mall? Orang Kristen, ahlul kitab juga. Terus mau pergi kemana? Saya pasar tradisional aja. Distributornya pasar tradisional orang Cina. Beras itu yang main siapa? Cina. Ya udah deh, kalau gitu saya mau makan kurma aja kayak zaman dulu. Importir kurma terbesar di Indonesia Cina. Ya, mau apa Anda? Saya pernah duduk nggak sengaja sama mafianya kurma. Dia bilang, oh ini orang ini. Dia importir terbesar Cina. Terus mau kemana kita pergi, Bu? Jangan lebay.com. Ya, lebay ini, lebay. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Pak. Kenapa? Di sana? Orangnya mau pisah itu. Ribut. Bapak ini nanya, suami istri jika menjadi penghuni surga, terus di sana ada bidadari juga, apa nanti akan cerai? Masya Allah ini pertanyaan. Nak menunjukkan bahwa bapak ini setia sama istrinya. Dia mencukupkan diri dengan satu, Ibu. Padahal jangankan di surga, Pak. Di sini bapak boleh kawin lagi 4, Pak. Tanpa perlu meninggalkan mbok tua, Pak. Mbok tua adalah cinta pertama saya, Bu. Merdeka istri pertama, Pak. Ada-ada aja Bapak ya. Ya, ada lagi. Yang jelas disebutkan dalam hadis sahih, satu laki-laki mendapatkan 2 istri. Istri dia dan yang kedua adalah perempuan yang Allah ciptakan di surga untuk dia. Kalau masuk surga. Ya kita kan berdoa Pak ya. Semoga kan. Ini nggak jelas aja sudah cemburu. Waduh, di surga juga ada. Bu, di surga Bu, empom aja nggak ada Bu. Apalagi cemburu, nggak ada. Nggak ada cemburu-cemburuan sudah. Cemburu itu cuma di dunia saja. Ya, makanya kalau cemburu mules. Udah itu. Tapi di surga kan nggak ada mules Pak. Ada lagi? Silakan Pak. Salam. Ya pertanyaannya langsung aja Pak. Giat untuk mendapatkan semua itu. Terima kasih. Giat untuk mendapatkan semua ini gimana? Belajar dan diamalin, Pak. Saya nganggap maklum ya, masyarakat awam ini kalau dikasih tahu kebaikan, pasti pertanyaannya apa? Ada amalan khusus nggak Pak untuk mendapatkan itu? Iya nggak? Selalu dia nanya itu masyarakat. Ada nggak amalan khusus untuk melakukan itu? Ini nunjukin apa? Nunjukin mereka itu nggak mau repot, nggak mau belajar, nggak mau usaha, maunya apa? Menuju surga, Pak. Adakah amalan khusus, Pak, yang bisa menjadikan saya melakukan itu? Bingung kita ya. Akhirnya kan omongan seperti ini dimanfaatkan oleh mereka yang ada kepentingan. Ya kan? Lakukanlah amalan ini. Datanglah ke sini. Ketemu Gondorwo nanti kamu Pak. Tidak ada Pak. Caranya gimana? Ya belajar itu dikerjakan. Tidak ada yang lain. Giatnya apa Pak?
angel jawab ini. Repot. Ya, tidak ada. Jawabannya cuma satu, belajar. Ya usahain untuk beramal. Deh. Waduh, repot ya? Enggak. Enggak repot, karena Islam ini mudah. Ya. Terakhir pertanyaan karena sudah nulis Bapak ini. Apabila presiden dan wakil presiden menang, saya malu menjawab karena di sini ada satu tim sukses. Tapi alhamdulillah dia pertanyaan bagus, bersifat umum aja kok. Apabila presiden dan wakil presiden menang, tapi dengan cara kecurangan, apakah kemenangannya sudah menjadi takdir Allah Ta'ala? Sebetulnya pertanyaannya jangan bentuk seperti ini. Bagaimana caranya kita mendapatkan presiden dan wakil presiden yang diharapkan? Ya kan? Ini namanya berpikir apa? Positif. Sehingga jawabannya apa? Berdoalah. Ya Allah, tunjuklah buat kita seorang pemimpin yang Engkau cintai. Seorang pemimpin yang peduli dengan Islam dan umat Islam. Seorang pemimpin yang bakal menegakkan kebenaran. Dan jangan Engkau tunjuk buat kita pemimpin yang Engkau benci. Pemimpin yang tak peduli dengan kebenaran dan keadilan. Doa, siapapun dia. Mau 1, 2, 3, sudah siapapun. Doa aja, karena Allah yang maha tahu, maha ngerti siapa yang lebih bermaslahat dan siapa yang paling baik buat kita. Sudah berdoa. Kemudian, ternyata yang menang si fulan dan si fulan. Berarti apa? Ya itulah yang Allah takdirkan buat kita. Masyarakat sudah berusaha, yang berdoa, yang mencari kebenaran, mereka berdoa. Sudah, itulah. Loh, tapi dia itu curang dan tidak curang. Yang jelas ini sudah diangkat, sudah dipilih. Maka kewajiban semua komponen masyarakat tanpa terkecuali wajib taat kepada pemimpin yang diangkat ini. Dalam ketaatan kepada Allah dan dalam perkara-perkara yang mubah. Lalu doakan pemimpin yang menang ini agar mereka diridhoi oleh Allah dan akan berjalan di atas kebenaran. Sudah, inilah ketentraman. Ya, berpikir apa? Positif. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha